Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya Rina Drita Sibagariang. Nah, sebentar lagi kita akan memulai semester baru. Jadi di sini saya akan sharing mengenai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semuanya, yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A. Nilai bagus adalah hal yang didam-damkan oleh semua mahasiswa di samping ingin mendapatkan ilmu yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang dipelajari. Nah, akan tetapi banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai A tersebut. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara untuk mendapatkannya. Langsung saja kita bahas ya. Ada 5 cara untuk mendapatkan nilai A tersebut. Apa aja itu? Yang pertama adanya kontrak perkuliahan. Jadi nanti pas pertama pertemuan kan selalu ada kontrak perkuliahan. Jadi adik-adik mahasiswa harus mengikuti kontrak perkuliahan itu karena pada kontrak perkuliahan akan diberikan hal-hal penting mengenai perkuliahan satu semester tersebut. Di mana di kontrak perkuliahan itu ada rancangan pembelajaran semester. Itu rancangan pembelajaran semester itu apa yang kita pelajari di dalam satu semester tersebut. Nah, kemudian di sana juga ada nama dosen-dosennya karena setiap mata kuliah biasanya ada tim teaching, ada 1 atau 2 dosen yang ada di sana. Jadi nanti di sana akan diperkenalkan siapa aja dosen yang masuk pada mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya ada juga di sana yaitu tata tertib perkuliahan. Jadi di sana nanti itu yang paling penting untuk adik-adik mahasiswa ketahui. Jadi nanti akan dijelaskan tata tertib perkuliahannya, bagaimana masuk ke kelas, pengabsenan bagaimana, dan juga yang paling penting yang harus adik-adik pahami, nanti akan dijelaskan persentase nilainya. Nanti misalnya absen 10%, praktikum 20%, teori UTS berapa persen, dan UAS berapa persen. Jadi, adik-adik mahasiswa harus memahami persentase tersebut karena dosen memberikan nilai berdasarkan dari persentase yang diberikan di kontrak perkuliahan. Oke, jadi nanti kalau misalnya absennya berapa, praktikum berapa, UTS, UAS-nya berapa, jika dosen mengembalikannya, coba dihitung sendiri. Nanti jika ada kekurangan bisa didiskusikan dengan dosennya. Oke? Nah, setelah kontrak perkuliahan yang menjadi terpenting yang kedua dalam perkuliahan itu adalah absensi atau yang sering kita sebut dengan daftar hadir ya. Jadi nanti di setiap pertemuan dalam mata kuliah itu jangan lupa untuk mengisi absensi. Misalnya dalam pertemuan itu ada 16 kali pertemuan sampai dengan UAS. Jadi setiap pertemuan adik-adik mahasiswa harus mengisi absen dari adik-adik mahasiswa ya. Karena nanti jika adik-adik mahasiswa tidak mengisi absen akan dikira tidak hadir dan bisa bermasalah pada saat ujiannya karena kita ada minimal absensi berapa untuk mengikuti ujian akhir semester. Oke, selanjutnya adalah ikuti perkuliahan dengan baik. Nah, ini merupakan hal yang terpenting. Adik-adik mahasiswa harus mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti perkuliahan dengan baik? Jadi yang pertama itu adik-adik mahasiswa merasa senang dengan mata kuliah tersebut. Pelajari materi-materi yang diberikan pada saat dosennya menerangkan, silahkan disimak dengan baik ya. Setelah itu, adik-adik mahasiswa perlu mencatat materi, inti-inti dari materi yang diberikan oleh dosen dari adik-adik nanti. Kemudian, sebisa mungkin adik-adik mahasiswa harus aktif di kelas ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan beberapa dosen menambah nilai dari adik-adik mahasiswa dari keaktifan di kelas. Jadi silahkan bertanya, silahkan langsung saja ditanyakan ke dosennya jika ada yang mau ditanyakan. Ya, yang keempat itu adalah mengumpulkan tugas on time. Jadi tugas yang diberikan oleh dosen harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan juga dikumpulkan dengan tepat waktu ya. Silahkan dibaca soal yang diberikan oleh dosen, kemudian silahkan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian jangan lupa pada saat pengumpulannya dikumpulkan sesuai dengan tepat waktu ya. Yang terakhir ini hampir mirip dengan mengerjakan tugas yang on time yaitu ujian. Jadi pada saat ujian mau itu UTS ataupun UAS, silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan dan kerjakan dengan on time juga. Jadi misalnya di UTS ataupun UAS ini
tulis tangan ya, silahkan ditulis sebaik mungkin karena dosen akan kesulitan dalam membaca tulisan adik-adik sekalian. Jadi silahkan ditulis serapi mungkin yang bisa adik-adik lakukan ya. Oke ya, jadi yang penting untuk mendapatkan nilai A itu ini cara secara umum ya, yaitu adanya mendengarkan dari kontrak perkuliahan, kemudian yang kedua mengisi absensi, yang ketiga mengikuti perkuliahan dengan baik, yang keempat mengumpulkan tugas on time, dan juga yang kelima itu mengerjakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester dengan baik. Oke adik-adik, saya kira apa yang saya berikan bisa bermanfaat kepada adik-adik dan bisa dipahami sehingga kedepannya untuk semester baru ini adik-adik bisa belajar dengan mengikuti cara yang saya berikan sehingga nanti pada saat menerima nilai setelah akhir semester nilai adik-adik bisa meningkat dari sebelumnya. Oke, terima kasih.